Hidup itu nggak selalu lurus-lurus ya, belok-belok, kadang ada yang zigzag, kadang ada yang miring-miring, apalagi kepiting ya, hidupnya kan miring terus jalannya. Jadi ada yang kadang beruntung terus, ada yang tidak beruntung terus kadang ada yang harus berpacu, kadang ada yang slow aja tapi semuanya kecapek. Dan kadang juga harus gaspol, kadang juga harus istirahat. Jadi hidup itu variasi, naik turun. Kalau ada yang bilang hidup itu bagai roller coaster, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi bagi saya, pernyataan saya mungkin agak kontroversial ya, karena saya menyatakan bahwa Anda itu saatnya Anda menyerah. Bagi motivator yang biasa ngomong jangan menyerah gitu. Tapi saya menyarankan kepada Anda untuk menyerah. Bahkan mungkin Rian The Massive yang jangan menyerah gitu kan, dia akan gak terima dengan kata-kata saya. Anda menyerah, sebaiknya Anda menyerah. Berhentilah, stop, jangan diterusin. Oke, kenapa bisa begitu? Begini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hello Brother. Bersama saya Brother Terkay. Selama 10 menit ke depan saya akan cerita tentang kisah inspiratif, tentang bisnis, tentang kreatif, mindset, hingga apapun juga yang menarik untuk diceritakan. Pastikan Anda tetap di sini, tonton sampai habis karena insya Allah akan ada sesuatu yang menarik yang bisa Anda petik dari sini. Anda tahu Jack Ma nggak? Jack Ma itu ternyata 30 kali pernah ditolak saat melamar kerja. Ditolak. Dan akhirnya di ke-30-nya, teman-teman boleh nyari artikelnya ya. Mungkin kalau saya kurang salah, nanti koreksi di komennya. Materi ini saya buat berdasarkan riset yang kami ambil. Jadi saya kumpulin semua. Akhirnya setelah 30 kali ditolak, menyerah si Jack Ma. Pada waktu itu, Jack Ma begitu ditolak, Jack Ma memutuskan untuk menjadi web designer atau membuat web untuk jualan. Cikal bakalnya Alibaba itu. Kebayang nggak? Kalau pada waktu itu si Jack Ma tetap kekeh, dia ikutin Rian The Massive, jangan menyerah, dia akan ngelamar pekerjaan sampai sekarang mungkin, dan mungkin akan apply ke kita untuk jadi konten kreator mungkin. Jack Ma, itulah yang terjadi, Pak. Kenapa bahasan ini saya membahas ada saatnya kita juga harus menyerah. Oke, itu cerita yang dari luar negeri. Wah, terlalu jauh Mas, brother, kejauhan ke luar negeri. Oke, kita ngomong di Indonesia. Anda tahu Zaki? Nah, namanya Ahmad Zaki. Awalnya dia itu bisnis ayam, ternyata dodol ayam goreng, Pak, dodol pitik. Kemudian dia jualan ayam bangkrut, Bos. Karena sekali lagi dia itu tidak ngikutin kata motivator, jangan menyerah. Akhirnya dia bikin startup yang menjadi cikal bakal Bukalapak. Terlepas Bukalapak mau ada atau tidak sampai sekarang atau gimana punya orang lain, yang jelas kalau nggak ada Jaki yang waktu itu, Jaki tidak memutuskan untuk berhenti jualan ayam, mungkin tidak ada Bukalapak sekarang. Jadi disitulah kita harus tahu, Pak, kekuatan kita itu di mana, brother. Gitu loh. Kadang kita harus menyerah, kadang kita harus terus, dan kita harus tahu kapan harus kita gas, kapan kita harus rem, dan kapan kita harus pindah haluan. Di situ kan ada strategi ya, namanya ada exit sama pivot kan gitu kan. Jadi kalau kita mau bisnis misalnya nih ya, kita ngomong masalah bisnis. Kalau bisnis kita dirasa setelah kita riset setelah ini dan kita lihat benchmark kita, kompetitor kita itu ternyata nggak ada yang bertahan lama, ngapain kita meneruskan di sana. Jadi kalau dalam dunia bisnis itu ada dua ya, bisnis itu ada bisnis yang sunrise sama bisnis yang sunset. Bisnis yang sunrise itu bisnis yang kira-kira growth. Tapi kalau bisnis yang sunset itu bisnis yang kira-kira bakal mati ke depannya. Misalnya, kalau sekarang ada yang ada join, ayo kita join yuk, kita buka warnet. Selamat tinggal, Pak. Orang siapa yang mau ke warnet? Atau buka wartel? Atau kita jualan kartu pos. Itu bisnis-bisnis yang sudah sunset ya. Jadi mati. Nah, kalau bisnisnya Anda masih kira-kira masih ada ke depannya, ya bisa diteruskan. Terus di sini yang saya bilang bahwa Anda harus menyerah. Menyerah ini dalam berarti Anda menyerah, pasrah, nggak ngapa-ngapain, terus ngeleprok, lemes, terus itu bukan itu. Jadi menyerah yang saya maksud adalah menyerah yang keren. Jadi menyerah yang keren itu ada caranya. Jadi ada 3 kondisi yang mungkin kita alami. Kondisi yang terus naik atau tumbuh, yang pertama. Yang kedua adalah kondisi turun terus ke bawah atau mundur. Itu bisa kita evaluasi. Yang ketiga, yang stagnan, begitu-begitu aja. Nah, kalau Anda nggak suka tantangan segala macam, ya ambil bisnis yang stagnan, begitu-begitu aja. Sementing aku bisa tuku beras, sementing aku bisa mangan, sementing anakku bisa sekolah, itu aja. Ketika kita mengalami kondisi kemunduran yang begitu cukup lama, apakah Anda akan terus pasrah? Apakah Anda harus terima dengan ini? Ya enggak lah. Disitulah Anda yang saya maksudkan Anda menyerah, ya menyerahlah dengan keadaan itu. Anda nggak bisa dengan terus-terusan bahwa Anda akan tak telateni Mas, alon-alon paten kelakon, yos alon-alon temenan, Pak. Coba pernah Anda bayangin gini, ada orang yang dari kecil kita kecil itu jualan, misalnya jualan bakso, sampai kita punya anak dia jualan bakso dengan rombong yang itu, dengan menu yang seperti itu, dengan harga yang paling tidak jauh beda dengan yang dulu.
Seperti itu ada kan? Itu orang yang suka stagnan, yang penting tak lakoni segala macam. Ada yang bisnisnya dulu padahal gerobak sekarang bus gitu kan. Nah itu ada kondisi di mana bisnis itu naik terus. Saat kita naik pun itu ada namanya the cliff. The cliff itu tebing. Jadi saat kita di tebing ada fase di tebing, dan di tebing namanya tebing ya, kita ngomong tebing, bukan tebing pasti ujungnya jurang Pak depannya. Namanya tebing. Nah disitulah fase yang kita nggak bisa terobos. Kalau kita mau terobos pilihannya kita mau naik kapal, kita naik flying fox. Nah di tebing kan, dari tebing beda ke sana. Pakai seperti itu caranya atau seperti apa? Yang jelas kita harus waspada dimanapun kondisi kita, dan kita harus tahu kapan kita harus menyerah dalam artinya memastikan bahwa keadaan itu tidak bisa diteruskan. Anda sendiri yang tahu Pak, batas toleransinya di mana. Cari mentor bos, karena dengan adanya kita mentor atau orang-orang yang mau melihat kita, di situ ada blind spot yang kita tidak bisa lihat. Jadi manusia itu punya titik di mana manusia yang bisa melihat itu manusia lainnya. Misalnya nih, Anda tahu Dunde ya? Dunde itu pelatihnya Muhammad Ali. Nah, Dunde itu kalau disuruh berantem sama Muhammad Ali, dikepuk sebisannya brok, jungkir balik Pak. Tapi Muhammad Ali sangat patuh sama si Dunde. Kenapa? Karena Dunde tahu kelemahannya, blind spotnya di mana. Kamu jangan nyarang pakai sebelah tangan kiri terus misalnya. Menyerahlah pakai tangan kiri, pakailah tangan kanan. Karena apa? Si Muhammad Ali tidak bisa melihat kelemahannya dia yang bisa dilihat oleh si Dunde. Nah, disitulah kita harus tahu titik kapan kita harus menyerah. Dan hidup ini itu nggak melulu tentang perjuangan atau tentang perang, tapi tentang bagaimana kita bertanggung jawab dengan hidup kita dan tentang perjalanan Pak. Ya namanya perjalanan, ya nggak harus lari bos, karena hidup bukan pelarian Pak. Hidup itu perjalanan. Jadi ini namanya pelarian hidup, bunuh diri jatuhnya. Ini namanya perjalanan hidup. Jadi proses, ada step, ada naik, ada turun, Nah, di saat kita sudah melakukan proses itu sesuai dengan ikhtiar yang baik dan segala macam, sesuai dengan kapasitas yang baik, ilmuwan diupdate segala macam, dan ternyata kita dimentokkan satu batas, menyerahlah pakai cara itu, pakai cara yang lain, cara A, cara B, cara C, sampai cara Z. Nah kalau cara Z nggak ada, pakai cara AB, pakai cara BC. Jadi ada AB, AC, AD, AE, banyak cara yang harus kita lakukan. Artinya menyerah di sini bukan menyerah pasrah, bukan menyerah down atau segala macam, tapi menyerah untuk melakukan hal yang dirasa mentok kita di sini. Itu tadi cerita dari saya tentang bagaimana menyerah. Jika teman-teman punya cerita yang menarik atau cerita inspiratif, silakan komen di bawah ya. Silakan komen di bawah, dan komen yang terbaik akan kita pilih, kita jadikan video, dan Anda berhak mendapatkan uang tunai dari kita. Oke, jangan lupa komen, like, and share. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan silakan di-share ya. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan sukses luar dalam. Bersama saya Brother Kai, sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat berkarya, baik aja terus.